Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aksa Fauzan dengan NIM 66612300029. Pada kesempatan kali ini saya izin untuk mempresentasikan em, tentang analisis IT governance archetype menurut Well dan Ross dari aplikasi layanan Si Cantik. Kemudian yang kedua itu ada penjelasan dari 5W plus 1H dan Wu dari artikel The Improvement of E-Administration in Indonesia, an analysis based on new theory and quintuple helix. Jadi Si Cantik atau Sistem Informasi Cerdas Layanan Terpadu untuk Publik adalah aplikasi layanan perizinan berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo untuk mendukung pelayanan perizinan secara elektronik di instansi pemerintah, terutama di daerah. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP dalam memproses berbagai jenis perizinan secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Dengan Si Cantik, masyarakat dapat mengajukan izin secara daring, memantau status permohonan, serta menerima notifikasi terkait proses perizinan tanpa harus datang langsung ke kantor layanan. Adapun fitur Si Cantik, di mana tanda tangan elektronik atau TTE, di mana mendukung penggunaan tanda tangan elektronik yang terintegrasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik, memungkinkan penerbitan dokumen perizinan secara digital dan sah secara hukum. Kemudian ada survei kepuasan masyarakat atau SKM dan rating pelayanan, di mana menyediakan fitur untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan serta memberikan rating terhadap pelayanan perizinan. Selanjutnya itu ada pengajuan izin online, di mana masyarakat dapat mengajukan berbagai jenis izin secara online tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Selanjutnya itu ada tracking status permohonan. Pemohon dapat memantau status permohonan izin mereka secara real-time melalui sistem tracking yang tersedia. Selanjutnya itu ada integrasi dengan online single submission atau OSS, yaitu terintegrasi dengan sistem OSS untuk perizinan berusaha, memudahkan proses perizinan yang terkoordinasi secara nasional. Selanjutnya, pengelolaan data dan laporan, di mana fitur ini menyediakan perekapan data perizinan serta pembuatan laporan eksekutif yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya itu ada notifikasi otomatis, di mana sistem memberikan notifikasi otomatis kepada pemohon terkait status permohonan mereka. Selanjutnya itu ada fleksibilitas dan kustomisasi. Jadi aplikasi ini dapat dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi, termasuk alur proses perizinan, entry data, pelaporan, peran dan akses pengguna, serta notifikasi perizinan. Selanjutnya itu ada infrastruktur berbasis cloud, di mana dikelola oleh Kementerian Kominfo. Instansi pengguna tidak perlu menyediakan infrastruktur sendiri seperti server atau data center. Selanjutnya itu yang terakhir, fitur tambahan, di mana adanya termasuk penambahan jenis permohonan, perubahan, pencabutan atau penolakan izin, input data NPWP, input titik koordinat peta, penomoran otomatis pada formulir, serta fitur soft delete untuk jenis izin dan permohonan izin. Selanjutnya itu ada matriks dari aplikasi Si Cantik ini, di mana untuk what dan ORWU-nya yaitu bisnis monarki, di IT Principle bagian decision ada Kominfo, kemudian di business application needs di bagian decision ada Kominfo, di IT investment di input ada Ditjen Aptika,
Di decision ada Sekjen Kominfo. Untuk IT monarki, di IT arsitektur itu di decision ada Direktorat Tata Kelola Aptika. Kemudian di IT infrastruktur strategis, itu ada di bagian input ada PT Telkom. Di bagian decision ada Ditjen Aptika dan Sekretariat Ditjen. Kemudian di feudal, di IT investment ada DPM PTSP daerah. Kemudian di federal, di IT principal bagian input ada PTSP pusat atau daerah. Di bagian decision yaitu ada Direktorat Layanan Aptika. Kemudian di duopoly, di business application needs, di input ada PTSP daerah, di decision PTSP dan Ditjen Aptika. Dan yang terakhir itu ada anarki, di IT principal bagian input ada masyarakat. Kesimpulan, jadi aplikasi Cantik merupakan solusi digital dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan perizinan pemerintah. Khususnya di daerah, aplikasi ini mendukung proses perizinan secara elektronik melalui berbagai fitur unggulan seperti tanda tangan elektronik, pelacakan status permohonan secara real-time, integrasi dengan sistem OSS, notifikasi otomatis, serta pengelolaan data dan pelaporan. Dengan infrastruktur berbasis cloud dan kemampuan kustomisasi yang fleksibel, si Cantik mempercepat pelayanan perizinan publik dan mengurangi kebutuhan interaksi fisik antara masyarakat dan pemerintah. Sejalan dengan prinsip governance digital yang efisien dan modern. Selanjutnya itu ada 5W plus 1H dari artikel The Improvement of Administration in Indonesia and Analysis Based on New Theory and Quintuple Helix. Di mana bagian what atau apa, artikel ini membahas penerapan administrasi elektronik atau administrasi di Indonesia dengan pendekatan teori U dan model Quintuple Helix. Fokus utamanya adalah pada bagaimana administrasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Kemudian di bagian where atau di mana penelitian dan implementasi administrasi ini dilakukan di Indonesia dengan studi kasus mencakup berbagai daerah seperti DKI Jakarta dan Kota Surabaya. Artikel ini juga membahas posisi Indonesia dalam peringkat global berdasarkan survei PBB. Kemudian ada when atau kapan, di mana artikel ini ditulis berdasarkan data terkini hingga tahun 2019 dengan referensi ke survei dan kondisi infrastruktur administrasi yang berlangsung pada periode tersebut. Kemudian di bagian why atau mengapa, administrasi penting karena dapat mengatasi berbagai masalah pelayanan publik seperti korupsi, inefisiensi, dan kurangnya akuntabilitas. Penerapan ini juga diharapkan membantu Indonesia bersaing dengan negara-negara lain di tingkat global dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada how atau bagaimana, di mana administrasi diimplementasikan melalui penggunaan teknologi informasi untuk proses administrasi seperti pembayaran pajak online atau aplikasi layanan publik. Pendekatan teori U diterapkan melalui tahapan seperti open mind, open heart, dan open will, sedangkan model Quintuple Helix melibatkan 5 aktor utama, yaitu pemerintah, bisnis, akademisi, media, dan masyarakat. Dan yang terakhir itu ada W atau siapa. Peneliti ini dilakukan oleh Ibu Ayuning Budiati dari Prodi Administrasi Publik Visip Untirta. Aktor-aktor yang berperan dalam implementasi administrasi adalah pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan media.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.